Tak ada yang menyangka, kabar gembira itu justru jadi awal perpisahan bagi puluhan rumah tangga. Di balik status P3K yang didambakan bertahun-tahun, ternyata tersimpan luka yang lama dipendam. Tapi, kisah Bu Lastri lebih dari sekedar perpisahan. Ini adalah tentang harga diri yang selama ini diinjak-injak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Story, sebelum kita mulai kisah yang sangat menyentuh dan mengandung pelajaran hidup ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu share jika menurut kalian kisah ini bisa membuka mata banyak orang. Mari kita buka cerita ini dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Desa Wonosari di ujung selatan Kabupaten Blitar mungkin tak pernah tercatat sebagai desa yang istimewa. Tapi pagi itu seluruh warga berkumpul di balai desa. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang Guru PPPK Blitar tahun ini," tergantung bangga di pintu masuk. Ibu-ibu berkebaya, bapak-bapak bersarung, dan puluhan guru berdiri rapi, mengenakan seragam coklat yang hari itu terasa seperti jubah kebanggaan. Di tengah keramaian, Bu Lastri menatap kosong ke depan. Matanya sembab, bibirnya kering. Ia berdiri, tapi jiwanya seolah tertinggal entah di mana. Di sisi lain panggung, suaminya, Pak Suyono, duduk dengan wajah masam. Ia tidak ikut bertepuk tangan saat nama istrinya dipanggil ke depan untuk menerima SK PPPK. "Lawong cuma jadi guru, kok banggane ngalang-ngalai camat?" bisiknya pelan, tapi cukup keras untuk didengar beberapa tetangga. Kalimat itu menusuk hati Bu Lastri lebih dari apapun. "Bu Lastri, monggo maju. Panjenengan mewakili guru-guru lain, silahkan beri sambutan," ujar Pak Lurah. Dengan langkah gontai, Bu Lastri naik ke panggung. Tangannya gemetar menggenggam mikrofon. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, air matanya menetes bukan karena bangga, tapi karena luka yang selama ini hanya bisa ia telan sendiri. Sudah bertahun-tahun Bu Lastri mengajar sebagai honorer di SDN Karanganyar. Gaji Rp350.000 per bulan kadang belum cukup untuk beli beras. Tapi ia tetap bertahan, bukan karena tidak bisa mencari pekerjaan lain, tapi karena ia mencintai murid-muridnya. Namun cinta itu tak pernah dihargai di rumahnya. Pak Suyono yang bekerja sebagai tukang bangunan selalu menganggap pekerjaannya remeh. "Gurumu itu nganggur tapi malu ngaku," begitu ia sering berucap. Sampai akhirnya nama Bu Lastri lolos dalam daftar guru PPPK. Itu adalah hari paling bersejarah dalam hidupnya. Setidaknya seharusnya begitu. Tapi justru malamnya, rumah mereka menjadi ladang pertempuran. "Apa sekarang kamu mau ngatur aku? Mentang-mentang punya gaji tetap?" bentak Pak Suyono sambil membanting piring ke lantai. "Mas, aku kerja ini buat keluarga, biar kamu gak terus-terusan ngerjain proyek jauh dan pulang seminggu sekali," jawab Bu Lastri lirih. "Justru aku bisa kerja karena kamu di rumah. Sekarang kamu mau kerja juga, terus anak kita gimana?" Sejak saat itu, dingin menyelimuti rumah kecil mereka. Anak-anak mulai merasa gelisah, dan Bu Lastri makin kehilangan dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah bahagianya yang salah atau pernikahannya yang memang retak sejak lama. Pengembangan konflik. Hari-hari berikutnya dipenuhi bisik-bisik. Ternyata Bu Lastri bukan satu-satunya. Di Kecamatan Ulingi ada 17 guru perempuan yang juga mulai merasakan perubahan sikap dari suaminya setelah dinyatakan lulus PPPK. Beberapa di antaranya mulai digugat. Tapi lebih banyak lagi yang akhirnya memilih mengajukan cerai diam-diam. "Saya capek Bu Lastri. Bertahun-tahun saya dihina mertua karena kerja jadi guru honorer. Sekarang saya punya gaji tetap, suami malah makin kasar," ujar Bu Santi saat mereka bertemu di forum guru.
Kamu tahu, Las, kita ini bukan minta dihormati, cuma dimanusiakan. Sambung Bu Erna, matanya basah. Hari demi hari, Bu Lastri menulis di buku kecilnya. Isinya bukan pelajaran, tapi luka-luka yang dipendam. Ia menulis bagaimana suaminya mencuri ATM-nya, bagaimana ia dipaksa setor gaji tiap bulan, dan bagaimana ia dimaki hanya karena pulang terlambat setelah mengajar tambahan. Namun di luar sana, masyarakat mulai bersuara miring. Guru sekarang kebanyakan duit, makanya berani ninggalin suami. Kalimat seperti itu makin menyayat. Puncaknya terjadi saat Bu Lastri pulang dari pelatihan di Kota Malang. Rumah dalam keadaan kosong, pintu terbuka, dan anaknya yang berusia 9 tahun duduk ketakutan di dapur. Mas di mana? Tanyanya panik lewat telepon. Suaminya menjawab dengan dingin. Aku pulang ke rumah ibuku, kowe urip karo duite wae sana. Malam itu, Bu Lastri menangis sepuasnya. Ia memeluk anaknya erat-erat dan akhirnya mengangkat telepon untuk menghubungi seorang pengacara. Bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan diri. Sidang pertama berjalan tertutup. Tak banyak yang tahu, kecuali teman-teman dekatnya. Tapi, satu persatu, guru perempuan di daerah itu mulai mengikuti langkahnya. Bukan karena ingin jadi janda, tapi karena ingin tetap menjadi manusia. Kini, Bu Lastri tinggal bersama anak-anaknya. Rumah mereka kecil, tapi penuh ketenangan.